kan cukai ini kan melekat pada benda-benda seperti rokok, miras, terus ada juga narkoba mungkin ya, karena mereka kan bekerjanya ada yang di pelabuhan, ada yang di bandara, dan benda-benda yang dibatasi itu yang tingkat kriminalitasnya tinggi. Itulah kenapa anak-anak bea cukai Gimana sih untuk jam perkuliahan yang ada di PKN STAN? jam perkuliahan di PKN STAN ya. Jadi jam perkuliahan di PKN STAN itu sebenarnya sama dengan kampus-kampus kebanyakan ya. Senin sampai Sabtu jamnya juga fleksibel. Kalau di PKN STAN itu mulainya kita belajar jam 7:30, maksimalnya adalah jam 10 malam. Wow. Sampai malam-malam Iya, nih ya? sampai malam. Karena kita menyesuaikan sama dosen kan, karena rata-rata dosen PKN STAN itu juga kebanyakan adalah pegawai Kemenku. Gimana untuk mengatur jam ataupun dosen yang mengajar di kelas tersebut? Di dalam satu kelas itu ada yang namanya PIC atau penanggung jawab mata kuliah. Jadi di dalam satu kelas ada beberapa PIC karena menyesuaikan dengan beberapa mata kuliah. Tugasnya itu adalah untuk mengkoordinasi sama dosennya kalau misalkan nanti ada perubahan jadwal atau ada perubahan hari seperti itu, Mas Bara. Padahal itu udah ada jadwal nih, udah ada jadwal mata kuliah jam sekian. Kalaupun dosennya ada halangan tetap fleksibel gitu ya. Iya, jatuhnya memang kuliah di PKN STAN itu perkuliahannya fleksibel sih, karena ya kayak kebanyakan tempat kuliah lain lah. Pasti kan kalau misalkan udah ada jadwalnya yang pasti, cuma kalau misalkan dosennya lagi nggak bisa atau ternyata kelas yang mau kita pakai. Jumlah dosennya tuh ada berapa tuh Kak? Jumlah dosennya ya? Coba Mas Bara tebak. Kayaknya puluhan deh, mungkin 30-40. Ratusan. Oh my god. Wow. Ratusan guys, ratusan. deh. Ternyata saya baru tahu ratusan dosen. Dalam satu mata kuliah itu ada berapa dosen biasanya? Jadi kalau dari aku sendiri ya, aku kan D1 Pajak angkatan tahun 2017. Aku waktu itu angkatan aku ada 67 kelas. Di mana 67 kelas itu kan nggak mungkin ya satu dosen satu matkul ngajar 67 kelas. Iya. Jadi satu matkul itu biasanya satu dosennya hanya mampu mengampu 2 sampai 4 kelas. Jadi bisa dikaliin dong Mas, 67 dibagi 4 dikali 12 mata kuliah dalam satu semester. Iya. Banyak banget. Dihitung ya guys. Jadi satu matkul itu bisa 10 dosen kali ya untuk di seluruh kampus. Oh ya kacau, ini kan kita lihat mahasiswa di PKN STAN banyak banget nih ya. Nah itu jurusannya apa-apa aja sih? Jadi jurusan di PKN STAN itu ada 4. Ada pajak, bea cukai, akuntansi, dan kebendaraan negara. Nah ada nggak sih jurusan yang hanya nerima satu gender gitu, misalnya cowok aja atau cewek aja gitu? Iya, jadi bea cukai nih, kita ngomongin bea cukai. Bea cukai itu ada diploma 1 dan diploma 3. Karena basicnya tuh semi militer sebenarnya. Jadi yang D1 itu masih bisa nerima untuk yang perempuan. Jadi perempuan dan laki-laki. Cuma memang kuotanya lebih banyak laki-laki deh kayaknya. Tapi khusus yang D3 bea cukai itu cuma nerima laki-laki aja. Nah Kak Acel tadi ada sedikit membahas tentang kalau bea cukai itu semi militer nih. Nah, itu maksudnya gimana Kak? Ya jadi kenapa disebut semi militer juga karena memang dari pendidikannya itu udah banyak fisiknya. Jadi mulai dari waktu tes pertama kali mau masuk STAN itu anak-anak yang memilih bea cukai itu memang tes fisiknya dilihat banget lah. Jadi harus yang benar-benar fit, harus yang benar-benar sehat, kuat. Terus waktu kuliah juga mereka ada 3 bulan pertama itu benar-benar cuma fisik setiap hari.
Lalu ya agak ketat juga, peraturannya lebih ketat di bea cukai. Itulah kenapa, karena bea cukai itu bisa disebut juga sebagai tentaranya penggawa keuangan negara. Kenapa sih kalau bea cukai ini disebut juga tentara penggawa keuangan negara? Jadi apa yang membedakan bea cukai dengan jurusan-jurusan lain itu sebenarnya adalah karena nanti prospek kerjanya setelah lulus itu kan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, DJBC ini pekerjaannya itu kebanyakan di lapangan. Kan cukai ini kan melekat pada benda-benda seperti rokok, miras, terus ada juga narkoba mungkin ya, karena mereka kan bekerjanya ada yang di pelabuhan, ada yang di bandara, yang meriksa barang-barang. Nah, kayak misalkan rokok, miras, narkoba itu kan benda-benda yang peredarannya sebenarnya dibatasi ya di Indonesia. Dan benda-benda yang dibatasi itu yang tingkat kriminalitasnya tinggi. Itulah kenapa anak-anak bea cukai di PKN STAN dipersiapkan sebaik mungkin dengan pendidikan semi militer untuk menghadapi nanti pekerjaan yang seperti itu, yang bersinggungan dengan hal-hal kriminal. Jadi harus kuat. Tes potensi akademik, TPA, terus tes lari, yang terakhir itu TKD atau yang tes CPNS istilahnya. Bagi aku dari 3 itu yang paling susah ya malah yang